Nah, jabal jamannya jibal. Ini jamak taksir. Jabalun, jabalan, jabalain, jibal. Ya. Artinya adalah gunung. Gunung apa? Gunung Uhud. Uhud dari kata ahad, Uhud, yang menyatu. Artinya gunung Uhud ini gunung yang panjang sekitar 7 kilo, tapi dia menyatu, tidak terputus-putus. Jabal Uhud adalah jabalun yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Ada istilah begitu. Jabal Uhud adalah gunung yang cinta kepada kita umat Islam. Begitu ya. Dan kita juga cinta kepada Jabal Uhud. Kenapa? Karena gunung Uhud ini ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat ya Jabal Uhud dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak kita melihat juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu di Rahman yang saya hormati, setelah perang Badar ya, perang Badar ini perang yang dimenangkan oleh umat Islam secara mutlak ya. Padahal pasukan Nabi sangat sedikit. Pasukan kafir Quraisy sangat banyak, tapi Allah berikan kemenangan bagi umat Islam dalam perang Badar. Dalam perang Badar ini ada yang bernama Gembong Quraisy, pimpinan Quraisy yang bernama Abu Sofyan, suami daripada Ibu Hindun, ini terbunuh ya. Membuat Ibu Hindun ini merasa marah, benci, dendam kepada baginda Rasulullah, pada pamannya Sayyidah Hamzah dan umat Islam. Orang kalau sudah dendam, benci, maka hatinya isinya setan semua, iblis semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai belajar bagaimana mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat jelek yang selalu ya mengganggu dan selalu bersemayam dalam diri kita. Uhud menjadi kenangan yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Dalam peperangan ini paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Jadi Ibu Hindun ini saking bencinya, dendamnya, beliau menjual seluruh kekayaannya untuk persiapan perang Uhud ini, ya, perang balasan. Targetnya adalah Rasulullah harus mati, paman beliau Sayyidina Hamzah harus wafat, ya, umat kafir harus menang. Itu target mereka. Terjadilah peperangan yang sangat luar biasa di Jabal Uhud ini. Nanti kita lihat gunungnya, ya. Dan Rasulullah juga sudah menyiapkan tentara-tentaranya, ahli panahnya, tentara yang berkudanya sudah disiapkan semuanya. Baginda Rasul menyiapkan di Bukit Hunain, ya. Di Bukit Hunain itu disiapkan kurang lebih sebanyak 70 pemanah yang berada di Jabal Hunain, yang kemudian gunung itu dikenal dengan Jabal Rumat. Rumat artinya panahan, memanah, ya. Nah, dalam perang ini ketika berkecamuk sangat hebatnya, itu diberikan ada berita yang mengatakan kutila Muhammadun. Ini bisa kita lihat dalam tafsir surah Al-Baqarah, ada suara yang dihoaxkan oleh iblis. Qutila Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia, Muhammad telah terbunuh. Membuat akhirnya umat Islam menjadi gentar juga. Memang dalam perang Uhud ini, perang yang begitu hebatnya, dalam riwayat diceritakan bahkan gigi Nabi sempat kena panah, ya.
Tetapi dalam perang Uhud ini luar biasa kehebatan Rasulullah, keberanian Rasulullah. Kata sahabat, aku belum pernah melihat seorang yang sangat berani, seorang yang sangat cekatan dalam medan perang selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan hampir dimenangi oleh umat Islam pada saat itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Peperangan yang tadinya umat Islam akan menang berbalik. Ya, kemenangan akan dimenangi oleh kafir Quraisy. Apa faktornya? Sebelum berperang, baginda Rasul sudah berpesan kepada seluruh sahabat, apapun yang terjadi, pasukan pemanah jangan ada yang turun dari Jabal Hunain. Posisinya tetap di situ. Apapun yang terjadi, mataharraks. Bahasa orang Mesir, mataharraks. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang turun. Semuanya mengikuti komando daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, ketika perang 75 menang, 75% sudah hampir menang, kafir Quraisy banyak yang terbunuh dan banyak harta rampasan perang di kaki bukit, kaki gunung. Para sahabat lupa, para sahabat lalai akan pesan Nabi. Mereka ada yang turun berebutan mengambil harta rampasan perang. Padahal Allah sudah mengatakan, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh nabimu, ambil, dengarkan, laksanakan. Pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya. Dan apa saja yang dilarang, jangan kerjakan. Nah, ini kata Allah langsung ya kepada baginda Rasul, manusia yang sangat sempurna, yang sudah Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi sahabat lupa, sahabat lalai ya. Ketika para sebagian sahabat turun perebutan harta, lupa sama harta, kafir Quraisy yang pada saat itu peperangannya dipimpin oleh komandan yang luar biasa bernama Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat kesempatan yang sangat baik. Yang tadinya sudah mau kabur, ya, beliau mengajak tentaranya untuk berputar dari arah belakang naik ke Jabal Hunain. Nah, akhirnya pasukan Khalid bin Walid berada di posisi atas sekarang, gantian. Ya, kesempatan itulah banyak para sahabat yang hafal Quran meninggal dunia. Ya, nanti insyaallah kita akan mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. Hadirin yang berbahagia, di atas masih ada beberapa sahabat yang istiqomah mendengarkan nasihat Rasul, jangan turun, jangan turun. Di antaranya Mus'ab bin Zubair. Ya, beliau megang bendera itu. Bendera ini merupakan simbol kalau bendera sudah jatuh ke tangan musuh, berarti peperangan dimenangi oleh musuh. Nah, pada saat itulah tangannya Mus'ab bin Zubair dipotong, ditebas. Beliau berupaya pegang lagi dengan tangan kirinya, dipotong juga. Lalu berupaya dipegang dengan dijepit dengan kakinya juga dipotong juga. Kaki kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, ya. Sampai akhirnya Mus'ab bin Zubair gugur sebagai syahid syuhada Uhud. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bukan hanya itu, ternyata paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah juga meninggal dunia. Padahal dikatakan beliau adalah Asadullah, singanya Allah, ya, jawarannya padang pasir. Tetapi dengan liciknya Ibu Hindun yang tadi sudah sakit hati, beliau menyewa seorang budak yang bernama Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah dengan cara yang tidak baik, yang tidak gentle. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana itu dinilai mulai Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud kita bisa lihat, ini semua Jabal Uhud sepanjang ini.
Nah, dalam pertempuran itu Ibu Hindun menyewa Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah dengan cara yang licik. Artinya apa licik? Tidak gentle, tidak berhadapan satu demi satu. Jadi Wahsy dari umpat ya, dari gunung ke gunung, kemudian dari arah yang tepat beliau Wahsy melemparkan tombaknya ya mengenai dada Sayyidina Hamzah. Dan seketika itu juga Sayyidina Hamzah gugur sebagai syahid, meninggal dunia. Pada saat itu Wahsy berlari laporan kepada Ibu Hindun, lapor Ibu Hindun, tugas sudah selesai, saya telah membunuh Sayyidina Hamzah. Saking girangnya kata Hindun yang penuh dengan dendam, aina jasatuh, di mana jasadnya? Perlihatkan kepada saya. Di sebelah sana. Dalam kancah perang yang begitu hebatnya, Ibu Hindun yang di dalamnya ada kedengkian, kebencian, kemarahan, terus berlari mencari jasad Sayyidina Hamzah. Ketika ketemu, padahal sudah wafat, saking bencinya, dia ambil pisau, dia belah dadanya. Bayangin Bapak Ibu nih, seorang wanita, lihat, kalau sudah kerasukan kebencian di dadanya, ini dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dia dimakan hatinya. Masya Allah ya. Nah, inilah gambaran kita manusia, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Kita raganya begini manusia, tapi dalamannya ada yang punya hati seperti hati malaikat, ada yang punya hati seperti hatinya iblis, ada punya hati seperti hatinya binatang buas. Inilah gambaran manusia. Oleh karenanya saya menulis buku yang berjudul Man Anta Ayyuhal Insan, siapa Anda wahai manusia. Ya, apakah kita menyifati sifat para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bersifat dengan sifat iblis yang congkak, selalu melawan Allah, atau kita punya sifat seperti binatang yang kurang menggunakan akal cerdasnya, hanya mengandalkan emosionalnya. Bapak Ibu di Rahman, kita lihat di depan sana itu ada bukit kecil, itulah yang namanya Jabal Rumat ya. Yang itu orang pernah naik, insya Allah nanti kita akan naik ke sana ya. Kita lihat itu di sana. Nah itu, itulah Jabal Rumat yang dulu menjadi posisi tempat pasukan pemanah ya. Lalu di sebelah sana itu, di samping masjid ada kuburan makam syuhada Uhud. Nanti kita mengucap salam. Bapak Ibu di Rahman yang saya hormati, nanti insya Allah saya akan bercerita tentang Wahsy. Siapa Wahsy itu? Ya, orang yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Ya, dalam kesempatan lain ada beberapa ayat yang berkenaan dengan Wahsy. Sekarang sedikit ingin menambahkan dulu seputar Uhud ini. Jabal Uhud ini Bapak Ibu di Rahman yang saya hormati, Nabi pernah naik ke atas gunung tersebut bersama dua sahabatnya, dan gunung ini bergetar dengan hebatnya. Nabi mengatakan, ya Uhud usbut, wahai gunung Uhud diam kamu, jangan bergetar. Di atasmu ada Rasulullah dan dua sahabatnya. Ya, gunung itu langsung diam. Dia mendengar, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu di Rahman, yang bisa kita ambil daripada cerita Uhud ini secara spiritual, secara psikologi, secara akhlakiyah, ya. Seseorang kalau sudah ada rasa dendam, kebencian di hatinya, sudah dirasuki oleh setan, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar logiknya, di luar akalnya, mengikuti ajakan hawa nafsu. Nah, itulah yang harus kita perangi, yang harus kita jaga. Ada kisah belum lama ini, ada seorang wanita Burma, ya, beliau ingin dinikahi oleh seseorang, tetapi yang tadinya mau dilamar, mau dinikahi, gagal pernikahan itu. Tiba-tiba diputusi. Sakit hatilah wanita ini.
ya. Akhirnya wanita ini mengundang lelaki tersebut. Oke, tandanya Anda, Mas, tidak jadi nikahi saya. Sekarang main dulu ke rumah. Nah, ketika main ke rumah, wanita ini ada rasa dendamnya, bencinya. Kemudian calon suaminya yang gagal jadi ini dibunuh oleh dia. Dibunuh, lalu dipotong-potong menjadi banyak. Apa istilahnya itu? Ventilasi, mutilasi. Ya. Berarti Bapak Ibu dengar ini ya. Dimutilasi, dipotong-potong. Kemudian semuanya anggota tubuhnya di blender sampai habis. Lalu dibuat makanan kabsah. Ya. Seperti nasi kebuli dibagi-bagi ke seluruh tetangga-tetangganya. Saking hatinya benci, ya. Terakhir Allah punya hikmah, Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Terungkap dengan apa terungkapnya? Ada satu gigi yang nempel di blender tersebut. Ya, akhirnya terungkap, diotopsi, oh ternyata ini adalah gigi daripada lelaki yang dibunuhnya. Oleh karena itu pesan saya kepada bapak-bapak semuanya, jagalah hati istri kita masing-masing, ya. Jangan dilukai, jangan disakiti. Ibu-ibu ingat selalu, bapak-bapak kalau macam-macam saya blender nanti. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita turun, kita ambil foto di Uhud ini mengenang perjuangan Nabi dan kita mengucap salam kepada syuhada Uhud. Mari kita turun baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Capek dalam mobil katanya ada yang di mobil itu. Turun. Ya. Yang kita pada foto-foto turun lah. Ya. Jemaah kita itu. Jemaah kita terus kita mau foto. Itu biar sempurna. Coba ya jadi. Pak, jemaah kita biar foto lu sempurna Pak, juru bumi ya. Ya.